Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sahrimar Esos. Kita lanjutkan kembali tentang hukum perempuan yang haid masuk ke dalam masjid. Apa pula hukum perempuan yang haid masuk ke masjid? Nah, kalau kemarin ke pembicaraan kita tentang perempuan haid, apa hukumnya dia membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa Al-Quran. Kemudian haram perempuan haid itu sholat dan haram berpuasa. Dan dia wajib mengqada puasa tetapi tidak wajib mengqada sholatnya. Sekarang kita masuk kepada larangan haid yang kelima. Waduhulul masjidi, dan masuk masjid. Jadi orang haid dilarang masuk masjid. Ini dia maksudnya. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah, keharaman bagi orang haid yang kelima adalah dukhuluha al-masjidi. Duhulul masjid, masuknya ke dalam masjid. Duhuluha al-masjidah, masuknya perempuan haid ke dalam masjid. In hasala ma'ahu julusun, jikalau hasil juga, terjadi juga bersama masuk ke dalam masjid itu julusun, duduk, masuk dia duduk. Au lubusun, atau dia masuk dan juga diam, berhenti dia di masjid itu, walau qaimatan, walaupun dia berhenti perempuan haid itu ketika masuk masjid itu hanya berdiri saja. Atau lubusunnya, berdiamnya di masjid tetap di dalam masjid, sifatnya au taraddadat, atau dia mondar-mandir. Harama alaiha dzalik, maka haram hukumnya atas perempuan haid itu melakukan hal itu. Jadi perempuan yang haid masuk ke dalam masjid, lalu dia duduk, hukumnya haram. Atau dia berdiam masuk dalam masjid itu, dia berdiam, walaupun hanya untuk berdiri tegak sebentar, juga haram. Atau dia masuk masjid, dia tak keluar lagi, mondar-mandir di dalam masjid. Harum alaihi dzalik, itu haram atasnya. Li'annal junuba yahrumu alaihi dzalik, sebab orang yang junub haram atasnya melakukan hal yang seperti itu. Orang haid memang dilarang masuk masjid. Masuknya itu lalu duduk atau diam walaupun hanya berdiri atau mondar-mandir di dalam masjid itu tak boleh. Orang haid itu kan hanya ala ubur. Ubur itu kan dari pintu sini keluar pintu sana, hanya lewat saja. Kalau dia masuk pintu ini keluar pintu yang sama, tak boleh. Berarti kan dia mondar-mandir. Itu tak boleh. Baik, kita lanjutkan dulu. Wala syakka, dan tidak ada keraguan lagi, anna hadasaha, bahwasanya hadasnya orang yang haid asyaddu minal jinabah, itu lebih berat daripada jinabah. Kalau jinabah kan orang junub kan hanya jinabah saja, dia tidak ada najis atau darah dalam yang akan menajisi yang lain, kan gitu. Berbeda dengan haid itu lebih berat. Kenapa? Karena dia membawa darah yang bisa menajisi yang lebih berat lagi gitu. Wa in dakhalat, nah tadi kan dia cerita nih, kalau perempuan itu masuk masjid lalu dia duduk atau dia diam di dalam masjid itu walaupun hanya berdiri atau mondar-mandir, hukumnya haram. Bagaimana kalau lewat saja? Masuk pintu kanan, keluar pintu kiri, kan gitu. Masuk pintu belakang, keluar pintu belakang, bagaimana itu? Wa in dakhalat marratan, jikalau perempuan itu masuk ke dalam masjid marratan, dalam hal keadaan lewat saja, fasahih, maka yang sahih, hukum yang kuat, hukum yang sahih adalah al-jawazu, hukumnya boleh, kal junubi, sama seperti hukum orang junub. Nah, kalau dia lewat saja, ubur lah gitu, ubur dalam la'abir kan, la'abir itu dalam ayat ya, kecuali hanya lewat saja, itu perempuan haid pun boleh, sebagaimana dengan orang junub. Nah permasalahan itu bisa gitu, kalau orang
orang haid, orang junub boleh, tapi orang haid kalau pakai as-sahih, pendapat yang sah, berarti terjadi khilaf. Nah, sebenarnya tempat khilaf itu di mana kan gitu. Wa ma'alul khilafi, dan tempat perbedaan pendapat itu terjadi iza aminat, apabila perempuan itu aman talwizal masjid, mengotori masjid. Nah, jadi tempat khilaf itu kan sebenarnya kalau perempuan itu aman keluar masjid, aman kalau dia masuk ke masjid, diyakini dia tidak akan mengotori masjid, diyakini akan tidak terjadi berceceran darahnya di masjid. Nah, itu kalau memang dia aman gitu, kuat disimpalnya atau diikatnya, atau jadi khilaf. Apa bukti, apa gambaran bahwasanya perempuan itu aman dari mengotori masjid? Artinya yakin dia tidak akan mengotori masjid kalau dia masuk ke dalam masjid. Jadi kalau dia lewat di masjid itu, boleh juga dia lewat sama seperti orang yang junub, bukan duduk ya. Kalau duduk dah boleh, tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Sekarang dia lewat saja gitu, sama seperti orang junub gitu. Nah, tempat hilapnya di mana? Tempat hilapnya kalau perempuan itu yakin bahwasanya dia tidak mengotor masjid, merasa aman dia itu, tidak akan kotor masjid itu. Apa bentuknya? Bi antalat jamat, bahwasanya perempuan haid itu mengikatnya, dikokohkannya ikatan apanya tuh, kain yang menampal pada tempat haidnya, wastasfarat, dan menyumpalnya. Kalau sekarang nih ya, kalau sekarang kan udah safety aman ya, yaitu softtek yang anti bocor kan begitu. Jadi kalau dia mengikatnya dengan kuat dan disumpalnya aman, dia tidak akan mengotori masjid, maka terjadi khilaf. Tapi pendapat yang sahih, dia boleh saja lewat masjid, boleh saja dia ubur, boleh saja dia marratan, hanya sekedar lewat saja, bukan duduk ya dalam mazhab Syafi'i. Fa in khafat, tapi kalau dia khawatir talwis bisa mengotori masjid, artinya dia yakin bahwasanya pengikat daripada tempat kemaluannya yang mengeluarkan darah itu khawatir bisa mengotori masjid karena tak yakin ya, kurang kokohnya atau tipisnya pembalut dia kan itu, haruma, maka hukumnya haram bila khilafin, kalau masalah ini tidak ada khilaf tuh. Jadi kalau perempuan itu khawatir bisa mengotori masjid dengan darah haidnya, tak ada khilaf di kalangan mazhab Syafi'i tentang keharamannya, kata Taqiyuddin al-Isni. Qala ar-Rafi'i wa ghairuhu, Imam Rafi'i dan imam yang lain mengatakan walaisa haza min khasiyatil haid. Nah, kalau masalah seperti ini, yaitu bolehnya orang haid melewat, hanya masuk masjid lewat saja, hanya marratan, bukan duduk ya, hanya lewat saja, itu boleh kalau dia yakin bahwasanya aman dirinya, ya, tidak akan mengotori masjid, bahwasanya dia menyumpalnya atau mengikatnya dengan kuat. Maka hukum ini walaisa haja, kata Imam Syafi'i dan Imam Rafi'i dan yang lainnya. Dan ini tidaklah ini hanya khusus al-haid, bagi orang haid saja. Inilah bukan hanya ketentuan hukum bagi orang haid saja. Bal man bihi salisul bul, bahkan orang yang salisul bul juga, yaitu yang air seninya atau buang air kecilnya terus menerus keluar, itu pun juga tak boleh. Kalau dia tidak aman rasanya bisa mengotori masjid, maka dia tak boleh masuk masjid, sama hukum dengan orang haid tadi. Maka hukum ini bukan hanya khusus untuk orang haid, au bihi darahatun nadaha, atau yang lukanya itu mengalirkan darah. Kalau memang dia khawatir bisa mengotori masjid dengan lukanya, itu tak boleh juga masuk masjid. Berarti hukum seperti itu tadi bukan hanya khusus bagi orang haid saja, tetapi juga salisul, penyakit-penyakit yang bisa mengotori masjid, tak aman dia, tak yakin dia bisa menjaga najisnya itu untuk tercecer dalam masjid, maka dia dilarang. Hukumnya sama. Kalau dia yakin, ya di situ ada tempat hilapnya. Tapi as-sahih al-jawaz, yang boleh, yang pendapat yang sahih adalah boleh, hukumnya sama seperti orang junub. Wayasa, dan khawatir dari lewatnya itu, dan khawatir dia orang yang salisul bul tadi, atau orang yang jarahatun nadaha tadi, yakin dia, khawatir dia
min mururihi, dari lewatnya dia di masjid, bukan diam ya, bukan duduk, bukan berdiri, tak berhenti dia, jalan saja dia, murur saja dia, lewat saja dia. Khawatir dia, takut dia altal bisa mengotor masjid, laisa lahul ubur, maka dia tidak boleh lewat masjid. Tidak boleh lewat dari pintu ini keluar, tak boleh. Tak boleh dia masuk masjid itu. Kalau memang dia khawatir salisul bulnya atau buang air kecilnya atau luka darahnya itu tak aman, bisa mengotori masjid, maka dia tak boleh masuk masjid. Ini para cerita lain lagi, ini paragraf baru nih. Walau kana na'lu dakhil, dan jikalau sendal orang yang masuk masjid itu mutanajisan, terkena najis, wa yatanajasu minhu masjid, dan bisa mengotori masjid karenanya, litrutubatin najasah, karena masih basahnya najis itu, fal yudallikhu, maka dia menggesek-gesekkan dulu ke tanah, setelah bersih lagi ternampak, summa liyadkhul, kemudian hendaklah dia masuk. Wahaza dalku wajibun, dan menggesek-gesekkan sendal ke tanah itu supaya hilang najisnya itu adalah wajib. Yahrumu tarku, haram meninggalkannya. Ini kan masjid zaman dulu yang mana lantainya belum keramik gitu. Jadi kalau dia masuk masjid, dia lihat ada sendalnya itu najis, dia gosok-gosokkan dulu ke tanah sehingga hilang bekasnya, baru dia masuk ke dalam masjid. Demikianlah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.